Ya, memang betul. Bukan saja di kalangan manusia yang punya kesatuan, tapi di kalangan jin juga punya persatuan. Itu ada dikisahkan di dalam kitab Duratun Nasihin. Ada sekelompok jin, dia rapat yang hanya ingin menggoyahkan keimanan Barsisa Al-Abid. Barsisa Al-Abid ini seorang ahli ibadah. Dia tukang ngobatin orang yang sakit. Dia kalau ngobatin, dia nggak pakai ramuan, nggak pakai jampai-jampai, dia cukup berdoa kepada Allah, ini sembuh orang yang sakit. Karena begitu dekatnya dia kepada Allah, akhirnya rapat jin ini dilontarkan satu pertanyaan, siapa yang bisa menggoyahkan keimanan Barsisa Al-Abid? Oh, akhirnya ada jin Ifrit. Jin Ifrit itu paling rendah-rendahnya. Begitu sombongnya, aku yang akan menggoyahkan keimanan Barsisa Al-Abid, kata Ifrit. Waduh, kata yang lain, sombong kali kau. Nah, kami aja belum tentu mampu, kata bahasanya kayak gitu dah. Ya. Akhirnya kata yang lain, bagaimana cara kau menggoyahkan keimanan Barsisa Al-Abid? Oh, itu caraku, kata Ifrit, sombongnya Ifrit. Ada berangkat dia ke satu tempat di sana, di mana ada seorang raja yang mempunyai putri yang cantik. Dia masuk ke anak raja tadi, pingsan tuh anak raja. Nah, kemudian di wujud manusia dia menghadap raja, wahai tuan raja, coba bawa ke tempat Barsisa Al-Abid untuk diobati. Dibawalah, sampai di sana diobatin, sembuh. Itu pinternya Ifrit juga begitu, nggak sekaligus. Akhirnya di waktu berikutnya dia masuk lagi ke anak raja tadi dalam waktu yang lebih lama lagi. Nah, kemudian dia wujud manusia lagi, dia menghadap kepada raja, wahai tuan raja, cobalah minta kepada Barsisa Al-Abid untuk dirawat dalam beberapa waktu. Dibawalah. Awalnya ini Barsisa ini takut, dia menolak, dia takut karena yang diobatin ini perempuan, dia takut nanti akan jadi fitnah. Karena yang nyuruh raja dan dia dipaksa, akhirnya mau juga. Mau juga, akhirnya dirawatlah. Setiap hari makan disuapin sama Barsisa Al-Abid ini. Nah, disitulah Ifrit akhirnya action. Apa kata Ifrit? Ya Barsisa, bertahun-tahun kau tidak kenal yang namanya perempuan. Tidak tahu betapa nikmatnya tidur dengan seorang perempuan. Sekarang sudah ada di depan mata. Kenapa kau tidak manfaatin ini? Waduh, Barsisa menolak. Dia takut. Kau nggak usah takut. Nanti kalau putri raja ini hamil, kau bunuh, kemudian jasadnya kamu kubur. Nanti kalau tuan raja datang, bilang mati karena izin Allah. Dia pasti percaya. Akhirnya lama-lama ini panas juga kuping Barsisa Al-Abid. Akhirnya digaulin tuh anak raja. Betul, hamil, akhirnya dia bunuh, dia kubur nih anak raja. Dia kubur. Seketika raja ini datang, dia bilang bahwa anak tuan ini mati karena izin Allah. Percaya tuh raja, pulang. Nah, di waktu berikutnya datang lagi nih Ifrit pada tuan raja, dia wujud manusia, dia bilang, wahai tuan raja, sesungguhnya anak engkau ini bukan mati karena izin Allah, tapi karena dihamili oleh Barsisa, kemudian takut nanti diketahui oleh engkau, dibunuh, kemudian jasadnya dikubur. Waduh, marah raja ini. Akhirnya dia bawa beberapa pengawalnya ke Barsisa Al-Abid, kemudian dikuburnya digali. Ternyata betul anaknya ini bukan mati, anaknya ini mati karena dibunuh oleh Barsisa Al-Abid. Akhirnya ditangkaplah Barsisa Al-Abid, disalib di tengah padang pasir. Nah, dalam kesendirian ini Ifrit datang lagi tuh. Rese banget Ifrit ya. Jadi datang, dia bilang sama Barsisa, wahai Barsisa, coba kau mintakan kepada Tuhanmu agar bisa membukakan daripada ikatanmu ini. Di sini nggak ada yang bisa nolong engkau kecuali aku. Aku mau menolong engkau asal kau mau sujud kepadaku. Kata Barsisa, bagaimana aku sujud sedang aku dalam keadaan terikat kayak begini. Kata Ifrit, cukup kau tundukkan kepala, itu artinya kau sudah sujud kepadaku. Akhirnya ya Barsisa ini dia tundukkan kepalanya, apa terus ditulung sama Ifrit? Oh enggak, ditinggal. Ini artinya Barsisa Al-Abid ini udah ikut ke golongan bangsa jin.
Ini sekelas Barsisa Al-Abid dia masih kena, apalagi kelas kita. Nah, maka itu ikhwan semua, jangan pernah kita berhenti untuk terus berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan daripada godaan iblis yang jahat ya. Nah, itu kelas Barsisa Al-Abid aja masih kena, apalagi kelas kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua itu, amin.